Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Fatul Qorib dengan NIM 23283035. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Pada video kali ini, saya akan membuat dan menjelaskan desain Entity Relationship Diagram atau ERD di perpustakaan dengan 4 entitas. Saya harap penjelasan yang akan saya berikan dapat dipahami dengan baik. Yang pertama mengenai definisi ERD. ERD atau Entitas Relationship Diagram adalah sebuah model data yang menggambarkan hubungan antara entitas dalam suatu sistem informasi. Selanjutnya, komponen ERD. ERD memiliki 3 komponen utama, yaitu entitas dengan simbol persegi panjang, yang kedua ada atribut dengan simbol seperti lingkaran, yang ketiga ada relasi bersimbol belah ketupat. Entitas merupakan objek yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan oleh objek yang lain. Sedangkan atribut adalah properti yang menjelaskan karakteristik dari sebuah entitas. Dan relasi adalah hubungan yang terjadi antara dua entitas atau lebih. Selanjutnya, manfaat ERD. Yang pertama, memudahkan dalam memahami struktur data. Yang kedua, mempermudah dalam menemukan redundansi data. Yang ketiga, mempermudah dalam melakukan normalisasi data. Sebelum kita membuat desain ERD, kita tentukan dulu entitas yang akan kita gunakan. Pada kali ini, saya akan menggunakan 4 entitas, yaitu entitas anggota, lalu entitas pustakawan, dan entitas buku, dan yang terakhir, entitas peminjaman. Di sini terdapat 3 entitas kuat, yaitu anggota, pustakawan, dan buku, dan 1 entitas asosiatif, yaitu peminjaman. Apa sih entitas kuat itu? Entitas kuat adalah entitas mandiri yang keberadaannya tidak bergantung kepada keberadaan entitas yang lain. Sedangkan entitas asosiatif adalah entitas yang terbentuk dari suatu relasi dan tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, kita identifikasi atribut yang akan kita gunakan di entitas. Yang pertama ada buku dengan 6 atribut, yaitu ID buku sebagai primary key. Selanjutnya ada judul buku, lalu kategori buku, lalu penulis, penerbit, dan tahun terbit. Selanjutnya ada entitas pustakawan, memiliki 4 atribut, yaitu ID pustakawan sebagai primary key, lalu ada nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu ada entitas anggota yang memiliki 4 atribut. Yang pertama ID anggota sebagai primary key, yang kedua nama, lalu alamat, dan nomor telepon. Yang terakhir adalah entitas peminjaman, memiliki 6 atribut. Yang pertama ada ID peminjaman sebagai primary key, lalu ID anggota, lalu ID buku, lalu ID pustakawan, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Ini dimaksudkan ID anggota adalah anggota yang nantinya akan meminjam buku di perpustakaan, dan ID buku adalah buku apa yang akan dipinjam si anggota tersebut, dan ID pustakawan adalah pustakawan siapa yang membantu meminjamkan buku kepada si anggota. Setelah kita menentukan entitas dan atributnya, lanjut kita mendesain ERD dan menghubungkan relasinya antara entitas satu dengan yang lain. Yang pertama ada entitas buku, memiliki relasi dengan anggota, yaitu membaca ataupun meminjam. Memiliki relasi many to many, karena satu buku bisa dibaca atau dipinjam oleh banyak anggota, sedangkan satu anggota bisa membaca atau meminjam banyak buku. Lanjut, relasi antara entitas anggota dan pustakawan, memiliki relasi membantu, yaitu one to many, karena satu anggota hanya bisa dibantu oleh satu pustakawan, sedangkan satu pustakawan bisa membantu banyak anggota. Lanjut, relasi antara pustakawan dengan buku, yaitu one to many, karena satu pustakawan bisa merawat banyak buku, sedangkan satu buku bisa dirawat oleh satu pustakawan.
Lalu apa sih relasinya antara entitas peminjaman dengan yang lainnya? Entitas peminjaman ini menghubungkan relasi antara ketiga entitas ini, yaitu anggota, pustakawan, dan buku. Yaitu buku dipinjam oleh anggota, lalu diproses peminjamannya oleh pustakawan. Jadi buku memiliki relasi antara peminjaman yaitu one to many, karena satu peminjaman bisa meminjam banyak buku, sedangkan satu buku bisa dipinjam satu peminjaman. Lalu peminjaman dengan anggota memiliki relasi one to many, karena satu anggota bisa meminjam banyak peminjaman, sedangkan satu peminjaman hanya bisa dipinjam oleh satu anggota. Lanjut, peminjaman dengan pustakawan memiliki relasi one to many, karena satu pustakawan dapat membantu banyak peminjaman, sedangkan satu peminjaman hanya bisa dibantu oleh satu pustakawan. Oke, cukup sekian video pembahasan dari saya mengenai desain ERD di perpustakaan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.